Ya, puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita dengan suara-suara buat Tuhan Yesus, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bintoro bersama keluarga datang kembali ke tempat ini. Kita untuk memberikan kita melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita masuk dalam pembukaan pada malam hari ini. Kita pujikan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, sampai hari mendekat. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Dari awal jadikan itu mata
Terlebih setiap hamba akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya pengurapan dari tempat yang mati Tuhan nyatakan atas hamba-Mu Tuhan. Juga setiap hamba-Mu yang melayani dalam praise and worship Tuhan, WL singer maupun pemain musik juga, pemandu LCD dan multimedia, Bapa dalam nama Yesus, Engkau mengurangi setiap mereka. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Mari kita semua siap beribadah, sama-sama kita boleh berkata amin. Berikan sorak-sorak yang Tuhan Yesus. Kita wajib menyatakan kekaguman kepada Tuhan, karena hanya Dia Tuhan yang kita. Kekagum mengatakan Engkau hanya Engkau yang langsung dipuji. Hallelujah.
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saya ingin melihat senyum masing-masing dari Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Kita bersyukur pada sore hari ini ya. Kita ada dalam tempat ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Harus ke gereja. Begitu apa yang Bapak Ibu inginkan? Bertemu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita pujikan bertemu dalam kasih. Sukacitanya yang bagaimana begitu saat kita ada dalam tempat ini, segala permasalahan kita tinggalkan di depan tuh ya. Biar kita ada dalam tempat ini dengan sukacita yang luar biasa. Kita percaya Tuhan ada dalam tempat ini. Oke, baik, mari kita pujikan lagi, bertemu dalam kasih-Nya dengan itu ya. Haleluya. Kasih
pilih membuatku berarti. Kau memilih untuk mengikuti Tuhan, itu sangat membuat kita berarti. Amin. latihannya aja 2 hari 2 malam. Ya puji Tuhan, Tuhan sebanyak Tuhan saja yang dipermuliakan. Puji Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan. Sesuatu yang sangat kita harapkan, sesuatu yang sangat kita nantikan. Suara Tuhan. Baiklah kita persiapkan hati kita. Segala beban hidup kita, Tuhan tahu. Kita katakan Tuhan, ku perlu Engkau, haus jiwa menanti. Haleluya.
diberikan kesempatan pada hari ini sore petang ini oleh Bapak Gembala Rudi Smito dan Ibu Gembala juga dan Jemaat tempat ini yang mengizinkan hamba untuk sharing sebagai kebenaran firman-Mu untuk meneguhkan, menghidupkan iman kami untuk bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi sesama kami. Nama-Mu yang dipermuliakan, Nama-Mu yang ditunjukkan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Engkau bertambah besar. Hamba tidak ada artinya. Hamba adalah seorang hamba yang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saya bersyukur, terima kasih Pak Budi Smito yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk mengisi sore petang ini sharing belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Yang kita sampaikan hari ini ucapan syukur yang membawa keajaiban dan mujizat. Saya bersyukur, berterima kasih. Nama saya Dr. Supandi dan istri saya satu-satunya di Jeruk nyawa, tinggal ada yang lain. Saya bersyukur punya istri yang abah yang mau bersama-sama dengan saya susah senang kita lewati bersama. Arti ucapan syukur sebenarnya mempunyai arti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucaplah syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Sebenarnya kita sulit ya mengatakan kalau kita bersyukur dalam keadaan persoalan berat, sakit, persoalan rumah tangga, ekonomi. Tapi itulah yang kita berucaplah syukur bahwa kita itu dikuatkan, bahwa kita bisa melewati, menjalani hari-hari yang susah ini. Percayalah, Tuhan sudah menyediakan semua. Ada 3 hal ucapan syukur itu membawa mujizat yang dahsyat. 1, kita baca Lukas 17 ayat 14 sampai 16, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, ya. Menyembuhkan 10 orang kusta dan mentahirkan. Tapi 1 orang punya rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus sehingga dia balik dan bersyukur di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan imanmu menyelamatkan. Dalam bahasa kitab yang lain itu menyatakan kamu menerima mujizat, tubuhmu utuh, tidak akan kekurangan apapun. Karena orang kusta walaupun sudah ditahirkan dengan mujizat Tuhan Yesus, tanpa mengucap syukur berterima kasih kepada Sang Pemberi penyembuhan, mentahirkan, tidak akan sempurna. Menerima, sembuh, tapi tidak sempurna. Pasti, kalau yang namanya kusta itu hidungnya masih berkurang, jari-jarinya mungkin copot, jari kakinya mungkin ya namanya itu digerogoti oleh bakteri. Tapi kita melihat 1 orang Samaria, itu dikatakan orang Samaria itu bukan orang Yahudi, tapi pinggiran gitu. Sehingga orang ini tahu berterima kasih kembali. Dia nggak perlu ke imam untuk menyatakan bahwa dia sudah tahir dari kustanya, tapi dia menyatakan ucapan syukur. Maka dia mendapatkan mujizat ganda dari Tuhan Yesus. Inilah yang disebut ucapan syukur membawa keselamatan.
imanmu menyelamatkan kamu. Menyelamatkan bukan berarti selamat dalam hidup ini, tapi selamat dalam kesehatannya sempurna. Bahwa Yesus adalah penyembuh satu-satunya di Alkitab. Tidak ada yang lain. Dia terus-menerus melakukan mujizat, menyatakan kuasanya. Hanya ucapan syukur. Itulah yang terjadi Allah di dalam Kristus Yesus. Saya bersaksi diri saya sendiri. Saya punya kanker stadium 3, usus saya dipotong kurang lebih 40 cm. Hilang sudah tinggal separuh ini usus besar saya. Kanker saya diambil, saya usus yang dari usus besar ke kecil itu ditempelkan usus besar pembuangan, gagal, mengalami pendarahan, dioperasi lagi dalam 2 minggu, 3 kali operasi. Lemah saya tidak kuat. Tapi saya bersyukur Tuhan, kalau saya ini milikmu, kalau memang dipanggil saya menyerahkanlah segalanya dalam tangan. Saya sudah tidak mampu, saya bicara aja tidak bisa keluar suara karena lemah. Bayangkan 2 minggu istri saya menunggu di ICU, 3 kali operasi karena kegagalan. Tapi saya berserah. Tidak menyerah kok saya. Kalau Tuhan mau ambil. Loh ini saya divonis saja saya tidak takut kok. Divonis dokter di tempat ini, dokter perempuan itu, wah itu stadium ini harus operasi. Wah kayak memvonis kayak dia yang lebih tahu. Tapi bagi saya harus punya perbandingan ke dokter lain apakah benar. Akhirnya saya menemukan dengan pertolongan Tuhan dari jemaat yang di Kuala Lumpur, dia istrinya juga kena kanker kandungan. Dia memberikan alamatnya. Pertama saya tidak tahu, saya di Glen Eagles itu mahal, saya tidak mampu. Akhirnya dikenalkan di UMMC, University Malaya Medical Center, tempatnya pusatnya kesehatan kedokteran gitu. Singkat cerita, akhirnya saya pulang, saya harus dioperasi karena ini sudah stadium step 3, stadium ketiga. Oke, sehingga saya pulang menyiapkan, ya puji Tuhan menyediakan, mencukupkan biaya walaupun tidak besar, tapi cukup lah untuk operasi. Tapi nggak tahunya istri saya nangis, dioperasi 3 kali Pak. Wah ini biaya berapa ini ya? Akhirnya ya kita doa lah ya, istri saya doa. Saya sadar itu cuma tanya sama istri saya, cukup kan? Istri cukup, padahal dia juga merasa ini gimana kalau tagihan yang membengkak. Apalagi kita bukan di negara Indonesia, negara sebelah. Wah ini kalau nunggu kiriman kayak apa caranya ini? Kita nggak ada rekening ya di sana ya. Saya juga bingung, saya cuma tergeletak, cukup. Ya puji Tuhan cukup. Karena yang 2-3 kali operasi itu dengan biaya yang murah, dengan rumah sakit publik, bukan foreign. Foreigner itu untuk asing ya, swasta. Operasi pertama saya swasta, mahal. Yang operasi 2-3 saya ditolong dokternya. Nggak usah takut, saya rekomendasikan. Memang bukan VIP ya kelas 4 lah ya, 4 orang. Tapi pelayanannya bagus. Ya, saya bukan mengatakan di sini nggak bagus. Sama, cuma di sana sangat memperhatikan dokternya. Dokternya sangat memperhatikan. Sungguh baik. Bahwa mengatakan saya sebelum keluar dari ICU malam hari jam 8 waktu Malaysia, saya ngomong sama istri saya, dokternya datang gitu. Oh iya, dokternya memberitahu kita, Mister, good news for you. Berita bagus apa? What good news apa? Dia bilang, syukur, cancer Anda itu tinggal 1%. Wow, saya sudah mendapatkan firasat Tuhan itu baik loh.
Saya baru dioperasi 3 kali. Dia mengatakan kanker saya, di dalam sel darah saya itu tinggal 1%. Mosem itu. Biasanya orang itu normalnya itu semua kita kalau diperiksa 4,7 itu normalnya pasti ada. Cuma nggak berkembang. Wah, saya ngomong, istri saya langsung telepon. Kalau gitu enggak, kemo ya, no, kemo. Oh, no, enggak boleh, harus kemo. Sekalian hilang. Ya saya iya aja. Begitu keluar dari rumah sakit, kontrol berjalan. Seminggu saya kembali lagi, saya ditanya. Saya tanya, berapa sekali kemo di sini? Berapa, Mak? 3.000 ringgit. 3.000 ringgit. Itu belum balik ke, wah ini bisa nggak saya kemo di Indonesia? Oh bisa, saya kasih rekomendasi. Ya obat-obatnya jenisnya apa, karena saya stadium 3 gitu ya. Nah, akhir cerita saya kembali ke Indonesia, saya periksa di sini sama istri saya. Dokter kanker onkologi. Wah ini harus kemo. Wah, dokter ini ngaco. Saya bilang loh, bahaya loh ini sembuh lagi. Wah, nakut-nakutin dokter Tony. Saya bilang ya, oke lah. Tapi periksa darah dulu. Wah, periksa darah diambil 3 kali. Diambil 3 kali. Saya kasih tahu, CA saya itu 0,11%, di bawah 1% lagi. Loh, saya bilang, gak perlu, aku gak mau begini. Buat apa? Tuhan sudah menyembuhkan saya dengan sempurna. Ini loh mujizat. Ucapan syukur selalu saya ucapkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya melalui proses ini pun saya tidak pernah mengeluh. Saya jalani aja. Saya tahu kok Tuhan saya itu baik. Supaya saya lebih merendahkan hati, lebih menyerahkan sepenuh hati ke dalam tangan kuasa. Yang kedua, ucapan syukur dengan istilahnya dengan roti yang sedikit, maksudnya dengan ekonomi yang sedikit, dengan uang yang pas-pasan lah ya. Ucapkanlah syukur. Tuhan sebelum memberikan mujizat untuk memberi makan 5.000 orang di Matius 14 itu dia mengucap syukur dulu. Dia tahu dia apa yang sudah berbuat karena dia Tuhan, dia Allah. Murid-muridnya yang nggak ngerti secara manusia, waduh, impossible, nggak mungkin. Ini tempat yang bukan tempat ramai gini ya, banyak warung ya Pak. Itu tempat yang sepi loh Pak. Loh, Tuhan, guru, suruh pulang aja, suruh makan, ini malam ini. Ini pulang ini mau makan di mana? Nggak ada orang jualan. Ya kan masih makan, bingung loh. 200 dinar itu loh nggak cukup, walaupun makan sekecil. Mereka sudah ada perhitungan di sini. 200 dinar roti untuk dibagikan 5.000 laki-laki, belum terhitung anak dan perempuan. Bayangkan, walaupun sedikit roti pun tidak akan mencukupi. Ya, akhirnya Andreas itu, saudara Petrus punya, pokoknya aku percaya Tuhan. Di sini ada anak-anak membawa, ya, lunchbox, istilahnya makan kecilnya dia, 5 roti 2 ikan. Waduh, nggak masuk akal. Ini murid-muridnya ya bingung, apa yang akan diperbuat? Kita juga bertanya, kalau zaman sekarang, saya nggak bisa mikir. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dia mengucap syukur pada Bapa, pada Allah, pada dia sendiri adalah Allah, tapi manusia. Pada waktu itu dia menjadi manusia. Dia mengatakan mengucap syukur, terus memanggil murid-muridnya, bagikan kepada kelompok-kelompok orang itu.
Muridnya ya hanya menjalankan aja ketaatan. Ucapan syukur ditambahi ketaatan, tidak membantah murid. Walaupun guru ini dibagikan, waduh, satu kan cukup ini guru. Tapi yang dijalankan ada dipecah-pecahkan. Bahkan mereka makan kenyang 5.000 laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Itulah mujizat yang luar biasa. Tidak ada nabi selain Dia yang berkuasa atas segala kehidupan kita. Inilah contoh. Kalau kita mengatakan, waduh Tuhan, saya besok ada tagihan, ada kebutuhan, belajar kita. Yang ada sekarang saya ini berapa di sini, tapi saya percaya Engkau akan membuat mujizat. Engkau akan menunjukkan jalan bagi kita, menguatkan, meneguhkan kita. Imanmu, firmanmu itu adalah hidup. Jadi kita menghidupi firman, Pak. Syukur itu seperti kita itu menghidupkan firman. Kita mengaminkan firman. Tapi kita kan merasa mustahil ya, Pak. Kalau saya tidak mengalami operasi besar, waduh, saya masih di antara iya dan tidak. Karena pemikiran saya itu manusiawi secara logika, bukan rohani. Begitu saya mengalami sendiri, saya percaya sekarang, nggak peduli, nggak masuk akal pun saya percaya. Karena firman yang mengatakan, bukan saya, bukan manusia. Itu mujizat kedua yang dibuat Yesus karena ucapan syukur. Dia mengajak kita untuk mengucap syukur. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Mengucap syukur itu susah sekali. Di dalam Yohanes 11 ayat 1-4 tidak saya bacakan ya, tentang Lazarus, saudara Maria dan Marta. Wah, di situ diceritakan. Dia diberitahu bahwa saudara kekasihmu yang kau kasihi sedang sakit. Tapi Yesus sengaja. Oh, gak apa-apa, gak akan mati loh, gak akan mau, tidak akan menyebut Lazarus. Nah, sengaja tinggal dari Betania, itu jauh di Galilea, untuk melayani pekerjaan Tuhan dulu. Begitu setelah 2-3 hari dia datang, 4 hari baru datang. Udah mati Pak, sudah dikubur 4 hari. Itu loh. Ini mujizat yang gak pernah ada. Orang bisa menghidupkan orang mati sudah dikubur Pak. Ada? Gak ada. Kalau baru mati ada. Elisa, Elia, Paulus, Petrus, ada, tapi baru mati ya. Tapi kalau sudah dikubur, tak ada lah, selain daripada kuasa Allah yang dahsyat. 4 hari lagi, sudah 4 hari. Marta dengan Yesus berdebat. Percaya, dia tidak mati, dia akan bangkit. Marta ngomong, ya saya tahu Tuhan, akhir zaman nanti ada kebangkitan. Tidak, kataku, sekarang juga bagi para siapa yang percaya padaku walaupun mati, dia hidup. Hidup artinya itu bukan hidup jasmani, rohaninya, imannya. Tuhan Yesus ini mengajar kita. Dia memberi contoh. Dia diantar ke gua kuburan Lazarus. Dia mengucap syukur. Bapak, aku mengucap syukur biar semua orang di sini biar melihat akan kemuliaan-Mu. Engkau yang dipermuliakan. Dia mengucap syukur dan berdoa. Nggak ada lain, cuma dia bersyukur aja. Dia panggil nama Lazarus. Lazarus, keluar kau, keluar. Coba dia nyebut nama, wah orang yang mati semua itu keluar. Yang mati bangkit,
bangkit semua loh, sama dia memanggil Lazarus, makanya. Jadi orang yang percaya mendapat anugerah dengan rasa syukur kepada Tuhan yang memberi kehidupan, keselamatan, pasti mendapat mujizat, mendapat berkat jasmani rohani. Itu dijamin oleh Tuhan Yesus melalui ucapan syukur. Saya sendiri bersama istri saya mengucap syukur Pak setiap hari. Apapun yang kami alami, tetap syukur aja. Bukan menyerah loh Pak, bersyukur tapi berusaha. Kalau Tuhan menghendaki, jadilah menurut iman percaya kita. Kan gitu. Kita gak usah ragu gitu loh. Jangan ragu. Tuhan ini luar biasa. Dikatakan tadi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukur dengan dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Dalam segala hal, baik masalah jasmani maupun rohani, Pak, kita bersyukur bahwa Tuhan Immanuel dan memberkati, menggenapi janji-janjinya bagi orang yang percaya. Saya bersyukur, terima kasih Pak, untuk menguatkan sharing saling belajar, bahwa saya juga mengalami hal-hal demikian. Bukan jemaat saja, saya sendiri juga mengalami, tapi saya bersyukur karena saya mengenal, yaitu tadi mengalami proses yang dia berikan pada saya. Saya barusan operasi lagi Pak. Batu ginjal saya itu 2 cm sudah diambil Pak 6 bulan yang lalu. Terus di stem saya itu ada penyangga, karena di sini sudah kehilangan usus. Penyangga itu untuk menyangga ginjal saya sebelah kiri supaya nggak menggoyong karena kosong. Di sini nggak ada ususnya, nggak ada. Nah, di saluran ureter saya itu di luar ginjal itu timbul batu-batu Pak. Istri saya juga bingung, dari mana ini? Dokternya juga bingung. 3 bulan lagi saya disuruh periksa lagi, ganti stent penyangga karetnya itu. Saya datang, dokternya tanya, sakit? Enggak. Loh ya benar, ini batunya banyak. Loh iya saya tahu, saya juga bingung. Saya bilang gitu, dari mana? Nah, dari makanan mungkin apa ya? Oke lah, saya sekarang parah. Saya mau tahu. Loh dulu, maaf ya Pak, dulu sebelum saya dioperasi cancer mak, ya minum kopi boleh apa boleh, nggak apa-apa Pak. Terus sekarang nggak boleh Pak, nggak apa-apa, saya jalanin aja. Demi untuk apa? Untuk menyaksikan. Kenapa Pak saya timbul batu di luar ginjal saya? Batu itu nempel di sini. Loh, dokternya itu tanya, batunya itu sekian banyak, apa nggak sakit? Nggak rasa sakit, nggak nyeri, nggak apa. Loh sungguh, Tuhan yang tahu. Bukan kuat dan gagah saya, tapi Tuhan memberi kemurahan saya. Bukan sombong, karena tidak tahu saya. Banyak batunya Pak. Nanti suatu kali saya di sini saya bawa. Istri saya juga marah sama saya. Sudah, kamu sekarang nggak boleh makan sembarangan. Ya udah, nggak apa-apa. Minum sembarangan nggak boleh. Ya nggak apa-apa. Diajar anak saya, Starbucks Pak, ini ada promo buy one get one. Enggak, saya nggak minum apa aja, saya air putih aja. Ya, mau apa lagi? Ya kita kan harus belajar Pak, mengendalikan Pak ya. Nah itulah, saya bersyukur pada Tuhan bahwa sampai saat ini saya diberi kemurahan dan kesempatan untuk bersaksi, untuk menguatkan. Kadang-kadang ada jemaat minta doa, ya saya doakan, ya saya nggak tahu. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan sesuai dengan imannya, percaya kepada Tuhan. Saya nggak bisa apa, saya manusia biasa. Saya hanya membantu untuk menguatkan, meneguhkan. Tak usah khawatir bahwa Tuhan itu memang ada. Tuhan kita itu hidup, bukan Tuhan orang mati, Tuhan orang hidup. Ingat itu, dia hidup kekal sampai selama-lamanya
Dari sejak zaman purbakala, sebelum dunia ini jadi, dia sudah ada sampai selama-lamanya. Tidak pernah berhenti. Luar biasa kita punya Tuhan Yesus. Itulah yang kita sampaikan, bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Saya tahu bahwa kita banyak persoalan, banyak hal, tapi satu, sukacita kita punya Tuhan yang peduli, Immanuel bagi kita. Ada jalan. Saya ini terus terang Pak, susah. Saya waktu mau operasi itu menyediakan uang 700 juta itu susah. Saya sampai mengajukan pensiun. Pensiun ya dapat uang 0,5 miliar, terus jual mobil satu lagi, jadi ya 700-an. Tapi saya juga nggak mikir Bapak, waktu saya pulang dari Malaysia untuk planning menyiapkan segala sesuatu, karena perusahaan tidak berani meminjamkan uang. Tapi saya tahu saya akan punya hak pensiun. Perusahaan tempat saya bekerja pun mengerti, karena apa? Tuhan yang bekerja. Kalau bukan Tuhan, dinego Pak. Teman-teman saya itu pensiun dinego, saya enggak. Itu sesuai, saya enggak minta lebih dari apa. Saya minta dihitung sesuai dengan peraturan pemerintah. 19 kali 1,7, kalau dulu 2 karena ombudsman di Demeter memperbarui menjadi 1,7 kali gaji. Ya sekarang saya bersyukur sama Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin perusahaan mau bayar. Gila, orang kasihan Pak, teman saya, anak buah saya pun udah umur 60 lebih, dia pensiun Pak. Dinego. Kasihan, saya bilang kamu jangan nego, jangan mau. Daripada nggak dibayar, loh, kamu kok takut, saya bilang gitu. Percaya aja, ini hakmu. Kamu sudah, wajibanmu sudah kau lakukan dengan baik. Kamu nggak pernah merugikan perusahaan. Sekarang hakmu itu harus dipenuhi. Sudah, tapi nggak percaya, jadi nego mau, ya sudah. Saya nggak bisa apa-apa, bukan saya. Saya hanya ngomong aja, ya nanti saya hitung. Oke, dihitung sama dia. Saya diam aja. Istri saya menjadi saksi. Saya bilang semua sudah siapkan dulu, nggak usah takut. Kalau menunggu saya jual rumah, jual aset saya, wah lama lah. Saya sudah urus 64 kilo dari 80 sampai 64 setelah dioperasi, nggak makan, nggak minum 3 minggu, cuma diinfus saja sama susu, tinggal 48. Jadi itulah. Bahkan kalau lihat saya sekarang, mungkin nggak percaya. Foto saya masih ada, waktu foto sama istri saya. Urus. Ini tulang kelihatan semua. Urus. Ini mujizat Tuhan yang berikan mengasihi kepada orang yang percaya kepada Dia. Tapi saya lewati, bersyukur. Tuhan, terima kasih atas kemurahan. Engkau mengasihi umatmu yang percaya dan berharap kepadamu. Pengharapan dan kepastian ada di tanganmu. Amin. Saya bersyukur dan terima kasih Pak Kudi. Inilah yang saya sampaikan, sharing, belajar bersama, mengucap syukur dalam segala hal bahwa kita masih ada Tuhan Yesus Kristus yang kita kasihi dan sudah mengasihi kita lebih daripada itu. Terima kasih Tuhan, saya sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus tetap berkarya dan menjamah setiap hati jemaat-Mu di tempat ini untuk menguatkan mereka bahwa ucapan syukur adalah mujizat, membawa kebaikan, keajaiban di luar pemikiran manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Berkatilah Bapak Gembala, Pak Rudi Sumito bersama Ibu Gembala
Dan jemaat di tempat ini Kau beri kekuatan, hikmat untuk membawa banyak jiwa baru dimenangkan, diselamatkan bagi kemuliaan kerajaan Allah selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak-Bapak, Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita tundukkan kepala pada saat malam hari ini. Kita bersama-sama bersyafaat bagi bangsa dan negara ini, agar kiranya senantiasa campur tangan kuasa Roh Kudus boleh bekerja atas bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, keagungan kami serahkan Anda bagi Bapa. Kau Allah Raja kami, yang kami sembah dan kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh baik Tuhan, bahwasanya untuk selamanya Bapa. Inilah bukti karya-Mu Bapa, yang Kau sedang nyatakan kehidupan kami sampai saat ini Tuhan, boleh senantiasa hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi panggilan Bapa. Rindu Tuhan untuk bertemu denganmu dan mencari hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surga, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah berkati Tuhan kami anak-anak-Mu dengan firman-Mu Bapa. Boleh benar-benar firman-Mu mengubahkan setiap hati kami. Haleluya Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menaburkan kebenaran daripada isi firman Bapak Pendeta Bintoro Tuhan. Engkau berkati Tuhan pelayanannya Tuhan. Engkau berkati Tuhan perekonomian. Engkau berkati kesehatannya Tuhan. Kalau beliau Tuhan sudah bercurhat dengan sakit yang dideritanya, tapi ada kuasa Roh-Mu Bapa, Engkau Allah Yehova Rafa, segala sakit penyakit Tuhan Yesus yang pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati rumah tangga dan 7 istri dan anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau berkati pula Tuhan hamba-Mu, keberhasilan tempat ini Bapak Pendeta Istiqomah. Haleluya Yesus, senantiasa kemuliaan Tuhan. Engkau berkati pelayanan, Engkau berkati keluarga dan istri dan anak. Segala Tuhan diperlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau berkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Engkau Bapa, baik tim musik, BL, backing vokal Tuhan, hal tim media yang ada, senantiasa Engkau pakai buat lebih hari, lebih heran di pemandangan. Terlebih Tuhan, Engkau berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman. Pada saat sore malam hari ini Tuhan, hadir di tempat ini Bapa, kami yakin dan percaya. Kalau kami datang dengan penuh masalah, kami datang penuh dengan cobaan, kami datang dengan penuh sakit penyakit, dalam nama Yesus, melalui firman-Mu, melalui kuasa darah-Mu, kami pulang membawa kemenangan yang dari sorga, berkat sukacita dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sesuai dengan kehendak firman-Mu Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Haleluya. Inilah yang kerinduan kami, senantiasa mengucap syukur Tuhan. Apapun permasalahan yang kami alami saat ini, kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Apa kiranya yang menjadi kerinduan kami pada saat malam hari Bapa, kami serahkan di tangan Tuhan kuasa Engkau yang berkarya dan bercampur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Izinkan kami bersahabat untuk bangsa negara ini Tuhan. Kuasa Roh Bapa yang bekerja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau lawati bangsa kami Tuhan. Engkau yang berotoritas atas bangsa ini Tuhan.
Supaya berikan kedaulatan penuh atas bangsa ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa Engkau sertai Tuhan. Jalan roda pembangunan yang ada di bangsa kami Indonesia ini Bapa. Engkau pimpin setiap pemimpin perintah yang ada, baik di tingkat pusat Bapak Presiden yang ada, Bapak Prabowo Subianto. Kau berikan kekuatan kesehatan yang ada, beserta dengan wakil dan para pembantu dan menteri kabinet Indonesia Bersatu bersinergi bekerja satu padu Tuhan, sehingga roda pembangunan di Indonesia boleh berjalan efektif Tuhan, baik seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Begitu pula Tuhan, kiranya Kau campur tangan Bapak dengan kelemahan eksekutif dan yudikatif yang ada Tuhan. Baik di tingkat KDP dan MPR yang ada senantiasa Tuhan. Api kemuliaan yang Kau nyatakan Tuhan. Apa yang diambil kebijakan yang ada Tuhan, senantiasa dikumandangkan undang-undang yang benar-benar adil sesuai dengan kehendak yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terlebih Tuhan, Engkau pimpin, Kau berikan kekuatan bagi para keamanan bangsa kami TNI Polri Tuhan, biar senantiasa boleh memberikan pengayuman Tuhan, rasa aman, damai dalam kami anak-anakku melakukan ibadah kemerdekaan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah menjadi permohonan kami pada saat malam hari ini Bapa. Kiranya Engkau nyatakan keadilan-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami saat ini Tuhan. Kalau di mana masih ada suasana Tuhan, baik berita informasi yang kami dengar Tuhan, baik berita informasi yang kami melihat Tuhan, begitu masih ada Tuhan persekusi penistaan agama Tuhan. Haleluya. Penolakan gereja yang ada Tuhan, dimanapun tempat di bumi berdiri Tuhan, kami tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan para malaikat-Mu Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau pimpin Tuhan, Kau berikan Tuhan kebijakan yang ada Bapa, pemimpin baik di tingkat provinsi, gubernur, kabupaten, kota, bupati, wali kota Tuhan, bersinergi Tuhan untuk memberikan keadilan yang sebenar-benarnya Tuhan atas bangsa ini, bagi kami anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa mencari hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Begitu pula kami berdoa Tuhan untuk setiap jajaran pemerintah baik kecamatan, kelurahan, RT, senantiasa Tuhan bekerja bertugas Tuhan sesuai dengan pelayanan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa teristimewa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu dimanapun berada, baik evangelis, penginjil Tuhan, hamba Tuhan, para pendeta yang ada dimanapun Tuhan pelayanannya di gereja-gereja, baik di pelosok-pelosok tanah air maupun di perkotaan yang ada Tuhan. Engkau jagai Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau berikan kekuatan Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surga. Itulah Tuhan kami dan kerinduan kami anak-anak-Mu, senantiasa nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid pada saat malam hari ini untuk doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Teringat Bapa, sebentar kami juga akan melakukan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan pekerjaan di tempat ini Tuhan.
Kiranya apa yang kami persembahkan Tuhan boleh layak di hadirat-Mu. Terlebih Tuhan Kau sucikan tangan-tangan kami akan memberikan dengan ketulusan hati kami Bapa, sehingga Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Kami lakukan persembahan yang terbaik Tuhan bagi-Mu, ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya persembahan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhanlah yang akan mengembalikan dengan lipat kali ganda. Puji Tuhan, terima kasih banyak kepada hambanya Bapak Bintoro yang sudah kembali memberi sharing firman Tuhan mengenai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, ya. Luar biasa, ya. Kasih Tuhan terus terjadi kepada setiap hambanya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, penyerahan hidup secara total itu perlu, ya. Itu artinya membuktikan kita percaya
percaya kepada Tuhan harus berserah, ya, harus sungguh-sungguh yakin. Dan setelah disembuhkan, luar biasa hambanya setia melayani Tuhan. Ya. Saudara, mari biarlah kebenaran firman yang dibagikan menjadi berkat bagi kita semua, dan kita beroleh kekuatan yang baru untuk menghadapi setiap persoalan. Bapak Ibu punya persoalan apa? Mungkin tidak sebesar yang dialami hamba Abidor, tapi caranya itu sama. Untuk mendapatkan pertolongan Tuhan itu sama. Amin. Ya. Harus sungguh-sungguh percaya dan berserah total kepada Tuhan. Ya. Dan ingat, kalau sudah ditolong Tuhan, jangan lupa melayani Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, pengumuman untuk tanggal 4, ya, Oktober kita akan ada nobar nonton bareng pengajaran tentang membaca Alkitab dengan benar yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Asigor dari Jakarta. Ya, kita akan nonton bareng di Taman Braga, ya, khususnya bagi para hamba Tuhan yang melayani firman, yang melayani pujian, ya, yang memimpin doa. Mari kita sama-sama pada hari Sabtu pukul 9, ya, kita bersama-sama di sana untuk mengikuti pelajaran yang akan kita terima, supaya kita semua di dalam melayani Tuhan bisa dengan baik. Saudara siap? Saudara siap? Puji Tuhan. Ya. Saudara, tadi di gereja juga hanya ditayangkan tapi tidak diumumkan. Kali ini saya umumkan di tempat ini supaya DSCM Kupang Gunung Doli, ya, aktif dalam mengikuti pengajaran yang benar. Lalu yang selanjutnya, saudara, doakan juga untuk pengurusan sertifikat tempat ini dan untuk IMB-nya juga, supaya semua bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, doa pagi setiap hari Sabtu pukul 4:30 tetap diadakan, ya, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti. Kemarin dihadiri 4 orang, kita bersyukur. Ini semua oleh kemurahan Tuhan, ya. Sekalipun hanya 5 orang, 4 orang, Tuhan amin. Amin. Yang penting Tuhannya hadir. Saudara, doakan juga untuk remaja. Sore harinya Sabtu itu remaja dan kaum muda beribadah, ya. Tapi kemarin ada sesuatu hal, banyak yang tidak bisa hadir. Dan selanjutnya dipakai untuk latihan, ya. Kemarin latihan, ya, 2 hari latihan puji-pujian itu dipersembahkan kepada Tuhan supaya pujiannya baik, supaya nggak keliru-keliru, yang sampai 2 hari, saudara, ya. Luar biasa. Beri semangat buat para PAD. Terima kasih buat Mas Mekel, Mas Joko, Yohanes, dan Bu Wahyuni. Siapa ini? Gabriel dan Grace, ya, puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu, Natal sudah semakin dekat, ya. Kemarin sudah rapat Natal yang pertama minggu kemarin. Untuk rapat minggu atau rapat yang kedua mau segera dipersiapkan,
Ya, ketua. Ya, puji Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara, untuk pengumuman bagi Bapak Ibu. Nanti dalam penggalangan dana itu mungkin bisa melalui list hidup ya, atau melalui amplop persembahan. Bapak Ibu bisa berikan. Ini sih memang untuk Natal, persembahan Natal. Baik, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita pujikan satu pujian. Kami memuji. Hati kami limpah dengan sungguh, sebab besar kasih setia Tuhan yang terus memimpin menyertai kami, sehingga ibadah minggu yang saat ini berlangsung semua berjalan dengan baik. Kau sertai setiap hamba-hamba, Kau pimpin, Kau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menerima dan merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Dan sebentar kami rindu Tuhan menerima segala berkat-berkat yang tersedia. Mari Bapak Ibu, Engkau yang sudah sungguh-sungguh dan setia, pastikanlah Engkau pulang tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa berkat-berkat yang melimpah. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Diberkatilah keluarga Bapak, Ibu, Saudara semua. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati, ibadah dan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Pulanglah dan terimalah segala berkat yang melimpah ini. Berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai engkau semua
dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin.